Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini aku mau ngopi di luar. Karena biasanya kemarin-kemarin itu sejak aku eh, kembali minum obat-obatan dari psikiater, aku tuh ngantuk sepanjang hari, dan ternyata kalau diminumin kopi lumayan bisa bergerak gitu ya. Jadi karena hari ini anakku libur, ya jadi sekalian aja kami mau ngopi di luar. Mungkin eh, untuk orang-orang yang tidak mempunyai kenalan atau orang dekat yang mempunyai masalah mental seperti saya, akan menganggap, ih kenapa sih Sela ini keluar-keluar terus tentang mental illness gitu ya. Tapi kenyataannya dari postingan-postingan yang aku buat gitu ya, banyak orang-orang yang curhat. Entah orang itu eh, entah orang itu sebagai penyintas, atau dia yang terkena bipolar atau borderline, entah dia sebagai caregivernya atau orang yang mempunyai pasangan yang terkena bipolar atau borderline, dan itu sangat informasi atau ucapan-ucapan cerita ngalor ngidul saya itu sangat membantu mereka mendapatkan informasi tentang diri mereka sendiri, atau tentang pasangan mereka, atau tentang keluarga mereka. Karena saya pribadi itu cari-cari terus informasi, entah lewat Facebook, entah lewat YouTube atau yang lain-lainnya, itu sulit banget dapet yang bahasa Indonesia. Kebanyakan yang nge-share itu adalah dari luar negeri atau pakai bahasa Inggris. Ya notabene bahasa Inggris saya pas-pasan, bahasa Inggrisku pas-pasan. Jadi aku juga kayak gimana sih, eh tahu sih ada grup, aku punya grup yang di dalamnya banyak yang penyintas bipolar dan borderline, tapi itu nggak cukup gitu. Karena aku nggak mungkin kan tanya satu-satu kehidupan kalian seperti apa gitu kan. Jadi penasaranku tinggi, aku pengen tahu kehidupannya orang-orang yang borderline dan bipolar itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan cerita-ceritaku bisa membantu mereka. Kalau kalian yang tidak pernah merasakan atau merasa ini lebay karena ngapain sih di up terus, pick up terus gitu, boleh di skip. Tapi mudah-mudahan adalah sekian persen orang yang terbantu dengan saya, dengan postingan saya. Jadi ceritanya gini, obat-obatan yang diberikan sama dokter itu aku masih bingung. uh, itu judulnya antidepresan karena kan aku bipolar. Jadi ada masa dimana aku manik, ada masa dimana aku depresi gitu ya. Kemarin aku sempat berhenti minum obat 5 bulan. Alhamdulillah kondisiku stabil gitu kan. Kemudian setelah 5 bulan itu, entah karena memang tapi memang sepertinya memang kayak udah masuk ke episode depresi sebelumnya, tapi aku masih bisa hadapin gitu. Maksudnya aku masih bisa hadapin tanpa obat ya. Aku bisa hadapi rasa gak enaknya, itu rasa ngedonnya bisa aku hadapi. Kemudian emosi masih bisa aku hadapi. Pokoknya semuanya masih bisa aku hadapi sampai ke titik dimana aku mendapatkan masalah yang men-trigger depresi aku menjadi lebih parah gitu ya. Tambah lagi saat itu aku lagi berhalangan gitu ya. Jadi kalau pas lagi berhalangan itu memang kadang-kadang tuh suka absen dari murojaah. Biasanya kan setiap hari murojaah gitu kan, ibaratnya kan Al-Quran juga obat gitu kan. Nah saat itu udahnya ada trigger gitu kan, ada masalah yang men-trigger, ditambah lagi aku nggak bersentuhan dengan Al-Quran, lagi futur juga mungkin ya. Karena kan sebenarnya walaupun sedang halangan, kalau misalnya untuk murojaah aja seharusnya bisa aja kan gitu ya, nggak ada larangan karena aku nggak pegang mushaf gitu. Nah
Jadi akhirnya per 1 bulan yang lalu ya, dari tanggal 8 bulan September aku udah mulai minum obat lagi dari psikiater. Dan memang salah satu alasan aku nggak mau minum obat itu karena efeknya juga nggak enak gitu ya. Satu sisi efek untuk orang-orang sekitar aku tentunya bagus ya kalau misalnya aku minum obat, karena mereka nggak akan kena sasaran apa-apa dari aku, nggak ngehadepin aku yang nggak jelas gitu kan. Tapi buat diri aku sendiri itu nggak enak banget. Satu, hafalan aku ngeblank. Jadi kalau murojaah itu ngeblank. Biasanya kan kalau kita hafal itu kan kayak ngalir, kita mau inget setelah ini apa itu bisa ya. Tapi kalau minum obat itu blank, aku nggak bisa mikir, blank banget. Jadi dalam fase minum obat, murojaah aku benar-benar harus ada di depan Al-Quran gitu. Jadi ngeblank aku lihat, yang penting aku niat aku murojaah, terus aku berusaha banget untuk pokoknya berusaha buat mengingat walaupun susah gitu kan. Nanti kalau udah mentok aku lihat lagi Qurannya gitu kan. Nah, selain itu yang kedua adalah yang aku nggak ngerti, itu namanya ngantuk apa depresi. Kan aku dikasih antidepresan, berarti kan seharusnya aku nggak depresi dong. Tapi ini kalau minum obat paginya itu ngantuk banget. Bukan ngantuk juga, terus aku nggak bisa ketemu orang banyak, misalnya ngajar ya. Jadi kemarin itu setelah aku minum obat lagi, aku sampai izin 2 minggu, sekitar 2 minggu ya. Untungnya ada guru-guru yang ada satu guru yang kosong di jam ngajar aku, jadinya digantikan sama beliau ya ngajarnya. Tapi karena anak aku spesial nih, anak-anak 4 tahun, jadi harus orang-orang tertentu kan yang bisa ngadepin gitu. Aku nggak bisa minta tolong sama banyak orang, aku cuma bisa minta tolong sama satu orang ini gitu kan. Dan nggak mungkin kan begini terus. Aku pengen ngajar lagi, dan aku memang udah klik banget sama anak-anak ini, pengen ngajar mereka. Cuman kenapa kalau misalnya minum obat itu rasanya tuh nggak mau keluar, rasanya justru kayak depresi gitu. Nah, setelah itu aku mencoba untuk minum kopi ya, kali aja kalau minum kopi ngantuknya hilang gitu kan ya. Dan ternyata bener, kalau minum kopi rasa itu hilang. Aku nggak ngerti deh. Aku cerita sama psikiater aku juga, kadang-kadang psikiaternya tuh kebanyakan pasien mungkin ya. Jadi aku belum dapat jawaban yang memuaskan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya di bulan Januari bisa gitu ya. Dan buat kalian yang mengalami hal yang seperti aku, entah itu borderline, entah itu bipolar, semangat terus ya. Cari kebahagiaan kamu, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan merasa sendirian. Kalian masih punya banyak teman, salah satunya aku ya. Jadi kalau misalnya mau DM, mau curhat, silakan aja. Baik teman-teman, aku berangkat dulu ya sama keluargaku. Mohon doanya selalu agar selalu diberikan kesehatan fisik maupun mental. Begitu juga untuk teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan fisik maupun mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.